Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afiat. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Monggo Pak Ketua Kelas, Pak Afnan Yusuf untuk bisa memimpin doa. Ya. Semuanya siap duduk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya saya absen dulu. Lutfi Abid. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Afnan Yusuf. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Farid. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Pada KD ini tentang pernikahan dalam Islam ada kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan yang keempat adalah menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah, dan yang keenam adalah menentukan makna, dalil, tujuan, dan hukum pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu. Kemudian dalam pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari bersama yaitu yang pertama adalah pengertian pernikahan dan yang terakhir adalah pernikahan yang tidak sah atau Oke, sebelum kita melangkah ke materi inti, kita perhatikan video berikut ini terlebih dahulu. Oke, jadi dalam video tersebut yaitu tentang permasalahan yang membahas tentang pernikahan dini yang banyak terjadi di sekitar kita ya. Oke, kita lanjut kepada pengertian pernikahan. Secara bahasa kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-jam'u yang berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan menurut istilah, kata nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau muhrim yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu pengertian pernikahan secara bahasa dan istilah. Kemudian dalil tentang pernikahan yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ya, silahkan baca Mas Afnan untuk ayatnya. Silahkan Mas Afnan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Oke, selanjutnya untuk terjemahannya silakan bacakan Mas Farid. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri.
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Mengapa mereka beriman pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, terima kasih Mas Afnan dan Mas Farid yang telah membacakan ayat dalil tentang pernikahan beserta terjemahannya. Kemudian setelah kita mempelajari dalil tentang pernikahan, yaitu kita melangkah ke selanjutnya tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah untuk membentengi akhlak. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang selanjutnya yaitu adalah untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Kemudian hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib, yaitu apabila ada orang yang sudah ingin sekali menikah, apabila dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya, dalam hal ini adalah perbuatan zina. Yang kedua itu adalah sunnah. Ya, hukum nikah bisa menjadi sunnah, yaitu kepada orang yang mampu secara lahir dan batin, mampu memberikan nafkah, namun tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina. Kemudian yang selanjutnya adalah mubah. Ya, hukum nikah bisa menjadi mubah, yaitu bagi orang yang aman dari fitnah atau dia tidak memiliki syahwat, seperti memiliki kelainan, ya seperti impotensi atau yang lainnya. Kemudian bisa menjadi haram, yaitu bagi orang yang menikah namun memiliki niatan yang tidak baik kepada pasangannya. Ya, kemudian yang terakhir adalah makruh, yaitu bagi orang yang dia itu ingin menikah tapi dia khawatir akan menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. Oke, selanjutnya adalah rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama adalah adanya calon suami, kemudian adanya calon istri. Yang ketiga yaitu adanya wali nikah. Yang selanjutnya adalah adanya 2 orang saksi. Kemudian adanya sighot, yaitu akad ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu pernikahan yang tidak sah. Ya, pernikahan yang tidak sah itu ada 8. Yang pertama adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak atau nikah tapi dengan menggunakan batas waktu. Yang kedua adalah nikah syihor. Nikah syihor itu adalah pernikahan dengan barter tapi tanpa adanya pemberian mahar. Kemudian yang ketiga yaitu nikah muhalil. Nikah muhalil itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ya yang telah mentalak 3 istrinya. Kemudian yang keempat yaitu pernikahan orang yang ihram. Ihram di sini yaitu dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan dalam masa iddah. Ya, masa iddah itu adalah masa menunggu. Jadi wanita yang ditinggal meninggal atau dicerai, ya entah itu cerai hidup atau mati, itu ada batasan waktu atau masa menunggu, masa iddah. Jadi dalam masa iddah wanita itu tidak boleh menikah dengan orang lain dulu sebelum masa iddahnya itu habis. Kemudian selanjutnya adalah pernikahan tanpa wali. Jadi menikah itu harus ada walinya. Kalau tidak ada walinya, pernikahan tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan beda agama, yaitu pernikahan antar agama. Jadi nikah itu bisa menjadi sah apabila satu agama, yaitu Islam dengan Islam. Tidak boleh menikah dengan yang beda agama. Kemudian yang selanjutnya adalah pernikahan dengan mahram. Jadi mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Selanjutnya kita membagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ya Mas Lutfi tentang pengertian pernikahan.
kelompok kedua Mas Adnan Yusuf, yaitu tentang rukun pernikahan, dan kelompok 3 Mas Farid tentang pernikahan yang dilarang. Saya berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi yang ditugaskan. Silakan. Oke, waktu habis. Oke, silakan kelompok 1, Mas Tukti bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Guru, Pak Haris Fahmi. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian nikah. Yang pertama adalah secara bahasa nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Kemudian yang kedua, secara istilah nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari kelompok kami, Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Oke, selanjutnya ke kelompok 2, Mas Adnan. Silakan Mas Adnan bisa mempresentasikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah rukun-rukun nikah, yaitu ada 5. Yang pertama adanya laki-laki atau calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali nikah, yang keempat adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adanya ijab dan kabul. Itu Pak, dan terima kasih teman-teman yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, selanjutnya ke kelompok 3. Kelompok 3 tentang pernikahan yang dilarang. Untuk Mas Farid. Baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Dan mohon izin untuk menjelaskan tentang mahram. Menurut pengertian bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Sebab-sebab wanita haram untuk dinikahi ada 4. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, ada wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Kemudian ada wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Kemudian ada wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, untuk diskusi telah kita laksanakan. Untuk selanjutnya yaitu penugasan. Silakan kalian kerjakan tugas individu, yaitu mengerjakan tugas yang ada di LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan yang kedua adalah ada tugas kelompok, nanti membuat video tentang demonstrasi prosesi pernikahan dalam Islam. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak. Pak. Oke, ini ada ya, saya sudah paham semua tentang pernikahan dalam Islam. Syukur alhamdulillah pembelajaran kali ini telah kita laksanakan, yaitu tentang materi pernikahan dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengikuti sunnah beliau dengan menjalankan pernikahan. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.